Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Kali ini kita akan membahas bab 2 yaitu program linier. Pertama, kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Kita ingat kembali, pertidaksamaan linier satu variabel ini ditandai dengan tanda hubung ruas kiri dengan ruas kanan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel, kita perlu menggambarnya. Oke, untuk menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel, langkah yang pertama yaitu menggambarkan garisnya. Yang kedua, kita menentukan daerah penyelesaiannya atau DP. Sekarang kita coba menggambarkan grafik pertidaksamaan linier satu variabel. Misalnya yang pertama, pertidaksamaannya adalah X kurang dari atau sama dengan 0. Maka berdasarkan langkah yang sudah dibahas tadi, pertama kita gambar dulu garis X sama dengan 0. Nah, garis X sama dengan 0 ini adalah garis vertikal yang melalui angka 0, berarti garisnya sama dengan sumbu Y. Sumbu Y ini adalah garis X sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita arsir, kita tentukan penyelesaiannya. Kita lihat langsung dari tanda pertidaksamaan. Karena kurang dari, berarti kita lihat yang kurang dari X sama dengan 0 ini adalah angka-angka yang berada di sebelah kirinya. Maka penyelesaian dari grafik X kurang dari atau sama dengan 0 adalah daerah di sebelah kiri garis X sama dengan 0. Oke. Nah, yang kedua, misalkan pertidaksamaannya adalah X lebih dari atau sama dengan 0. Langkahnya sama seperti tadi. Pertama, kita gambar dulu garis X sama dengan 0-nya. Ya. Seperti tadi, garis X sama dengan 0 adalah sama dengan sumbu Y. Sekarang kita tentukan penyelesaiannya. Karena tanda pertidaksamaan ini adalah lebih dari, maka penyelesaiannya adalah daerah di sebelah kanan garis X sama dengan 0. Jadi daerah kanan yang di sebelah kanan ini semuanya adalah penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya, jika pertidaksamaannya Y kurang dari atau sama dengan 0, maka kita gambar dulu garis Y sama dengan 0. Untuk garis Y sama dengan 0, maka garisnya adalah garis mendatar yang melewati angka 0. Berarti garis itu sama dengan sumbu X. Sumbu X ini sama dengan garis Y sama dengan 0. Sekarang kita tentukan penyelesaiannya. Kita lihat tanda pertidaksamaannya. Karena di sini tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan, berarti penyelesaiannya yaitu daerah di bawah garis Y sama dengan 0. Semua daerah yang berada di bawah garis Y sama dengan 0 adalah penyelesaian dari Y kurang dari atau sama dengan 0. Oke, selanjutnya, jika pertidaksamaannya adalah Y lebih dari atau sama dengan 0. Kita buat lagi. Dari langkah pertama kita gambar Y sama dengan 0. Tadi garis Y sama dengan 0 adalah sama dengan sumbu X. Ini ya, garis Y sama dengan 0. Sekarang kita tentukan penyelesaiannya. Kita lihat tanda pertidaksamaannya. Karena lebih dari atau sama dengan, maka penyelesaiannya adalah semua daerah di atas garis Y sama dengan 0. Nah, semua daerah di sini di atas garis Y sama dengan 0 adalah penyelesaiannya. Oke. Selanjutnya, nah, jika pertidaksamaannya X lebih dari atau sama dengan 2, langkahnya sama. Kita gambar dulu garisnya. Gambar dulu garis X sama dengan 2.
Bagaimana garis X sama dengan 2? Yaitu garis vertikal. Kalau X sama dengan berarti garisnya vertikal. Garis vertikal karena di sini sama dengan 2 berarti garis vertikal yang melewati sumbu X di angka 2. Nah, di sini angka 2. Kita buat garisnya, garis vertikal. Nah, untuk membuat garis, kita perhatikan tanda pertidaksamaannya. Karena di sini lebih dari atau sama dengan, maka garisnya lurus penuh. Ya, ini garis X sama dengan 2. Nah, setelah kita buat garisnya, kita tentukan penyelesaiannya. Kita lihat tanda pertidaksamaannya. Karena lebih dari, maka penyelesaiannya adalah di sebelah kanan garis X sama dengan 2. Semua daerah di sebelah kanan X sama dengan 2 ini adalah penyelesaiannya. Nah, jika pertidaksamaannya X kurang dari min 3, bagaimana? Pertama, lagi-lagi kita buat dulu gambar garisnya. Garis X sama dengan min 3. Berarti garis vertikal yang melewati sumbu X di angka min 3. Angka min 3 berarti di sebelah kiri sumbu Y. Nah, melewati sumbu X di angka min 3. Nanti kita buat garis di sini. Nah, untuk membuat garis kita lihat tanda pertidaksamaannya. Karena di sini hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya, maka garisnya adalah garis yang terputus-putus seperti ini. Nah, ini garis X sama dengan min 3. Kemudian penyelesaiannya kita lihat, karena kurang dari, maka penyelesaiannya adalah daerah di sebelah kiri garis X sama dengan min 3. Oke, ini penyelesaiannya. Kemudian, nah, kalau pertidaksamaannya Y lebih dari min 2, kita gambar dulu garis Y sama dengan min 2-nya. Kalau gambar garis Y sama dengan seperti tadi, maka garisnya adalah mendatar, horizontal. Karena Y sama dengan min 2, berarti garis horizontalnya melewati angka min 2. Nah, menggambar garisnya kita lihat lagi. Ini tanda pertidaksamaannya hanya lebih dari, tidak ada sama dengannya. Maka garisnya adalah garis terputus-putus seperti ini. Ini garis Y sama dengan min 2. Sekarang kita tentukan penyelesaiannya. Karena lebih dari, berarti penyelesaiannya adalah semua daerah di atas garis Y sama dengan min 2. Semua daerah di atas garis ini adalah penyelesaian. Nah, yang terakhir, untuk pertidaksamaan Y kurang dari atau sama dengan 3, kita gambar dulu garis Y sama dengan 3. Garis Y sama dengan 3 berarti garis mendatar yang melewati sumbu Y di angka 3. Dilihat, karena di sini ada tanda sama dengan, maka garisnya adalah garis lurus penuh. Ini garis Y sama dengan 3. Sekarang kita lihat tanda pertidaksamaannya kurang dari, berarti penyelesaiannya adalah semua daerah di bawah garis Y sama dengan 3. Oke, ini semua daerah ini sampai bawah, tak terbatas. Oke. Pada kesempatan yang kedua ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Mari kita simak bersama materinya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita kenali dulu bagaimana bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Perhatikan contohnya. X plus Y lebih dari atau sama dengan 5. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu ditandai dengan tanda hubungnya merupakan tanda pertidaksamaan
di sini lebih dari atau sama dengan. Kemudian dalam pertidaksamaan ini memuat dua variabel di sini X dan Y. Oke. Nah, perhatikan contoh-contoh yang lainnya. Ketiga contoh di bawahnya ini juga merupakan contoh pertidaksamaan linier dua variabel. Kalian perhatikan tanda hubungnya. Kurang dari atau sama dengan, yang ini kurang dari, dan yang terakhir adalah tanda hubung lebih dari. Keempatnya merupakan contoh pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana cara menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ini. Nah, langkah-langkahnya untuk menentukan penyelesaiannya yaitu kita harus menggambar. Nah, menggambar daerah penyelesaian atau DP pertidaksamaan linier dua variabel, yang pertama, kita harus menggambar garis persamaannya dengan mencari minimal 2 titik yang dilalui garis tersebut. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian dengan uji titik. Langsung saja kita perhatikan contoh berikut. Tentukan daerah penyelesaian dari yang pertama, X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 4. Nah, ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, langkah menyelesaikannya, yang pertama, kita harus menggambar garis X plus 2Y sama dengan 4. Nah, di sini garis X plus 2Y sama dengan 4 ini kita dapatkan dari pertidaksamaan, hanya kita ganti tanda hubungnya menjadi tanda sama dengan karena kita mau menggambar garis. Ya. Nah, untuk menggambar garis ini, kita harus mencari minimal 2 titik yang dilalui garis tersebut. Ya, minimal 2 titik. Nah, untuk mencari titik-titik ini, kita harus pertama menentukan salah satu variabelnya dulu. Kita ingat ya, titik itu adalah pasangan X dan Y. Nah, untuk mencari pasangan-pasangan X dan Y ini, kita harus menentukan dulu salah satu. Nah, di sini saya menentukan X-nya dulu. Misalnya saya tentukan X-nya sama dengan 0. Maka langkah selanjutnya kita harus mencari pasangan Y-nya. Untuk X sama dengan 0 ini, nanti pasangan Y-nya berapa? Nah, untuk mencari pasangannya, kita harus mensubstitusikan X sama dengan 0 ini ke persamaan garisnya X plus 2Y sama dengan 4. Ya, kita ganti X-nya dengan 0 sehingga persamaan ini menjadi 0 ditambah 2Y sama dengan 4 karena X-nya kita masukkan 0. Kita ganti X dengan 0. Oke, 0 ditambah 2Y. Kita hitung, karena ini ditambah dengan 0, maka berapapun 2Y pasti hasilnya tetap 2Y. Jadi persamaannya 2Y sama dengan 4. Nah, 2Y yang kita cari Y, kita harus memindah 2-nya dulu. Karena di sini perkalian 2Y berarti 2 kali Y, 2-nya pindah ke ruas kanan. Karena perkalian pindah jadi pembagian. Jadi Y sama dengan 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi pasangan untuk X sama dengan 0 adalah Y sama dengan 2. Oke, kita menemukan sepasang X dan Y. Kita harus menemukan satu lagi. Kita tentukan lagi salah satu variabelnya. Di sini saya coba menentukan Y-nya dulu. Y-nya saya tentukan 0. Berarti kita harus menghitung berapa pasangan X-nya untuk Y sama dengan 0. Oke, sama seperti tadi, kita substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan X plus 2Y sama dengan 4. Kalau tadi X-nya diganti 0, sekarang Y-nya yang diganti 0. Berapa X-nya? Oke, X ditambah 2Y berarti 2 kali 0, karena Y-nya kita masukkan 0. Sama dengan 4. Kita hitung 2 kali 0 adalah 0. Sehingga X plus 0 sama dengan 4. X tambah 0, karena ini tambah 0, maka masih utuh X ya.
maka X sama dengan 4. Jadi ketemu pasangan untuk Y sama dengan 0 adalah X sama dengan 4. Nah, kita sudah menemukan dua pasang. Berarti kita sudah menentukan dua titik yang dilalui garis X plus 2Y sama dengan 4. Kita bisa rangkum dalam sebuah tabel. Tinggal kita isikan di sini, ini kolom X, ini kolom Y, dan ini kolom untuk pasangan X, Y-nya. Tinggal kita masukkan, jika X di sini X-nya 0, maka kita masukkan ke kolom X0. Y-nya yaitu 2, maka untuk X0 Y-nya 2. Berarti kita temukan satu titik 0,2. Ingat ya, untuk titik menyatakannya X, Y. Jangan sampai tertukar. Kemudian kita masukkan lagi Y sama dengan 0. Kita masukkan ke kolom Y 0. Kemudian X-nya 4, kita masukkan ke kolom X-nya 4. Sehingga kita dapatkan titik yang kedua 4,0. Nah, ini semua kita gambar dalam satu bidang kartesius. Oke. Kita masukkan, kita gambar 0 terlebih dahulu titik 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti titik 0,2 berada di sumbu Y pada angka 2. Kemudian titik 4,0 berarti X-nya 4, Y-nya 0, berarti di sini. Oke, kedua titik ini kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, untuk menggambar garisnya, kita perhatikan tanda pertidaksamaan. Diingat lagi pada materi sebelumnya ya, di video pembelajaran part 1. Karena di sini kurang dari atau sama dengan, maka garisnya kita gambarkan garis lurus penuh. Ya, ini adalah garis X plus 2Y sama dengan 4. Ini garisnya. Nah, untuk langkah pertama sudah kita gambarkan garisnya. Sekarang langkah kedua, menentukan daerah penyelesaian. Tadi sudah disebutkan untuk daerah penyelesaian pertidaksama linear dua variabel, kita tentukan dengan menguji titik. Kita uji salah satu titik di luar garis X plus 2Y sama dengan 4, di luar garis ini. Ya, kalian harus tahu betul bahwa titik yang kalian ambil untuk uji titik adalah titik di luar garis ini. Misalnya kamu ambil 1,1, berarti ini di luar garis ya, di bawah garis. Kemudian misalnya titik 2,3, berarti 2,3 titiknya ada di sini. Nah, di atas garis, tidak apa-apa. Oke. Nah, misalnya di sini saya ambil titik 0,0 di sini. Perhatikan titik 0,0 posisinya 0,0 adalah di sebelah bawah garis. Berarti di sini kita menguji daerah bawah garis ini, ya. Daerah bawah garis kita uji, berarti titik 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaan awalnya. Ya, X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 4. Kita masukkan di sini, kita uji. Oke, kita masukkan titik 0,0 berarti X-nya diganti 0 dan Y-nya diganti dengan 0. Oke, X-nya ganti 0, jadi 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari atau sama dengan 4. Oke, kita hitung perkaliannya dulu, 2 kali 0, 0. Sehingga 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 4. 0 tambah 0 sama dengan 0, berarti 0 kurang dari atau sama dengan 4. Nah, pada kalimat yang terakhir ini, kita tentukan kalimat ini benar apa salah. Kalau 0 kurang dari atau sama dengan 4, ini berarti kalimatnya benar. Nah, jika kita dapatkan kalimat yang benar di akhir ini, berarti daerah yang kita uji tadi, yaitu daerah bawah garis, merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Oke, berarti ini DP-nya, daerah penyelesaiannya di bawah garis. Oke. Nah, contoh yang kedua. 2X dikurangi 3Y lebih dari 6. Langkahnya sama. Yang pertama, kita menggambar garis 2X min 3Y sama dengan 6. Perhatikan, garis ini persamaan garis ini kita dapatkan dari pertidaksamaannya, hanya diubah tanda hubungnya menjadi tanda sama dengan. Ya. Nah, karena di sini dua variabel, berarti untuk menggambarnya kita perlu mencari dua titik yang dilalui garis tersebut.
Kita tentukan salah satu variabelnya, misalnya di sini saya ambil lagi X sama dengan 0, kita cari pasangan Y-nya. Kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan 2X min 3Y sama dengan 6. X-nya kita ganti 0 sehingga 2 kali 0 dikurangi 3Y sama dengan 6. Kita hitung 2 kali 0, 0. 0 dikurangi 3Y sama dengan 6. Nah, 0 dikurangi 3Y berarti hasilnya adalah min 3Y. Min 3Y sama dengan 6. Kita mencari Y berarti dipindah min 3-nya. Min 3Y berarti min 3 kali Y. Sehingga untuk memindah min 3 berarti berubah menjadi pembagian ya. Jadi Y sama dengan 6 dibagi min 3. Hasilnya adalah min 2. Pasangan X sama dengan 0 adalah Y sama dengan min 2. Nah, untuk yang pasangan yang kedua atau titik yang kedua, di sini saya tentukan Y sama dengan 0. Kita substitusi lagi untuk mencari pasangan X-nya. Nah, kita ganti Y-nya dengan 0 sehingga 2X dikurangi 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 berarti 0, jadi 2X min 0 sama dengan 6. 2X min 0 berarti 2X. Nah, 2X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, kita rangkum dalam sebuah tabel. Kita masukkan dalam kolom X 0, sedangkan pada kolom Y-nya adalah min 2. Jadi pasangan titik yang pertama adalah pasangan X dan Y yang pertama adalah 0, min 2. Oke. Nah, yang kedua, pasangan yang kedua atau titik yang kedua, kita masukkan ke kolom Y-nya yaitu 0. Jangan sampai keliru masukkannya, Y-nya 0. Kemudian X-nya 3. Masukkan ke kolom X3 sehingga titik yang kedua adalah 3,0. Kita gambar dalam sebuah bidang kartesius. 0, min 2. Berarti X-nya 0, Y-nya min 2. Berarti di sini. Nah, 0, min 2. Kemudian 3,0, X-nya 3, Y-nya 0, berarti ada di sini. Oke, kita hubungkan kedua titik ini, 0, min 2 dan 3,0. Nah, perhatikan di sini tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Tidak ada sama dengannya di sini, berarti garisnya adalah garis putus-putus. Nah, ini adalah garis 2X min 3Y sama dengan 6. Oke, langkah pertama sudah selesai. Kita lanjut langkah kedua yaitu menentukan DP-nya. Seperti tadi, kita perlu mencari titik di luar garis 2X min 3Y sama dengan 6 untuk uji titik. Ya. Misalnya di sini saya mengambil titik 0,0 lagi. Ya, perhatikan dulu. Titik 0,0 berarti ada di sini. Berarti di atas garis ya. Berarti di sini kita menguji daerah atas garis. Ya, masukkan ke 2X min 3Y lebih dari 6. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0, sehingga 2 kali 0 dikurangi 3 kali 0 lebih dari 6. 2 kali 0 adalah 0, dikurangi 3 kali 0 juga 0, jadi 0 kurangi 0 lebih dari 6. 0,0, 0 dikurangi 0, berarti hasilnya 0. Sehingga kalimat yang didapat di akhir ini adalah 0 lebih dari 6. Kita tentukan benar atau salah 0 lebih dari 6. Tentu saja salah ya. Nah, 0 lebih dari 6 adalah kalimat yang salah. Berarti daerah yang kita uji tadi, yaitu daerah atas garis, itu bukan penyelesaian. Ya, karena kalimat yang didapat adalah salah. Maka daerah yang kita uji adalah bukan penyelesaian. Berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah di bawah garis ini, ya. Ini merupakan daerah penyelesaiannya. Oke? Cukup bisa dipahami? Oke, silahkan bisa kalian ulangi lagi dan selamat belajar. Di part 3 video pembelajaran program linear ini, kita akan mempelajari tentang daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel
merupakan irisan dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan penyusunnya. Perhatikan contohnya. Ini merupakan contoh sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Perhatikan, di sini terdapat 4 pertidaksamaan. 3x plus 8y lebih dari atau sama dengan 24, x ditambah y lebih dari atau sama dengan 4, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Ini merupakan satu kesatuan menjadi sebuah sistem dan disebut sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Contoh yang lain misalnya 2x dikurangi 5y lebih dari atau sama dengan 4, x ditambah 2y kurang dari 4, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Oke, sudah cukup jelas untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang penyelesaiannya. Dalam soal contohnya, tentukan daerah penyelesaian atau DP dari, nah sistemnya seperti ini. 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 12, y kurang dari atau sama dengan 2, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi di sini dalam sebuah sistem ini terdapat 4 pertidaksamaan linier ya. Oke, diingat lagi dalam video pembelajaran sebelumnya, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier, maka langkahnya kita harus menggambar garis dulu. Oke, langkah pertama kita harus menggambar garis. Karena di sini pertidaksamaannya ada 4, maka kita juga harus menggambar 4 garis. Nah, untuk menggambar garis kita tulis dulu persamaannya. Nah, persamaan yang pertama berarti dari ini persamaannya yaitu 3x plus 2y sama dengan 12. Kita sebut saja ini garis 1. Kemudian garis yang kedua berarti dari pertidaksamaan yang kedua. Berarti persamaan garisnya y sama dengan 2. Kemudian yang ketiga berarti dari sini persamaan garisnya x sama dengan 0. Ini disebut garis 3. Yang terakhir, yang keempat, persamaan garisnya berarti y sama dengan 0. Sebut saja ini garis 4. Nah, untuk langkah berikutnya berarti dalam menggambar garis, maka yang pertidaksamaan linier dua variabel ya, yang dua variabel berarti kita perlu mencari minimal 2 titiknya dulu. Berarti yang perlu kita cari titiknya adalah hanya 3x plus 2y sama dengan 12. Sedangkan yang garis kedua, 3 dan 4 karena hanya satu variabel tidak perlu kita cari titiknya. Oke. Diingat lagi dalam video part 1 ya. Oke, untuk mencari 2 titik ini kita menentukan salah satu variabelnya dulu. Di sini saya tentukan dulu variabel x-nya. Di sini saya tentukan x-nya 0, maka kita harus mencari pasangan y-nya. Kalau x-nya 0, itu pasangan y-nya berapa? Maka kita masukkan x sama dengan 0 ke persamaan garisnya 3x plus 2y sama dengan 12. Kita ganti x-nya dengan 0 sehingga persamaannya menjadi 3 kali 0 ditambah 2y sama dengan 12. Kita hitung 3 kali 0. 0 ditambah 2y sama dengan 12. 0 ditambah 2y berarti 2y sama dengan, di sini 12 masih utuh ya. Maka y-nya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi pasangan untuk x sama dengan 0 adalah y sama dengan 6. Sekarang untuk titik yang kedua, di sini saya menentukan y-nya. Y-nya saya tentukan 0, maka kita harus menghitung berapa pasangan x-nya. Oke, kita substitusi y sama dengan 0 ke persamaan garis 3x plus 2y sama dengan 12. Kita ganti y-nya dengan 0 sehingga 3x ditambah 2 kali 0 sama dengan 12. Kita hitung 2 kali 0 adalah 0. Oke, 3x ditambah 0 sama dengan 12, maka 3x ditambah 0, 3x sama dengan 12, maka x-nya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kita rangkum dalam sebuah tabel. Kita masukkan ke kolom x 0 dan yang sejajar kolom y-nya 6. Oke, yang ini y-nya 0, maka kita masukkan ke kolom y 0. Kolom x-nya adalah 4. Oke, maka kita dapatkan titiknya yaitu yang pertama 0,6 dan yang kedua 4,0. Sudah menentukan titik yang perlu dicari, maka langsung kita gambar. Garis yang pertama melalui 0,6 dan 4,0. 0,6 kita gambar, x-nya 0, y-nya 6, berarti di sini.
0,6. Kemudian 4,0, X-nya 4, Y-nya 0, maka di sini. Oke. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis ya. Kita ingat lagi tadi pertidaksamaannya adalah 3X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 12. Jadi memuat sama dengan, maka garisnya lurus penuh. Oke. Ini garis 1, 3X plus 2Y sama dengan 12. Garis yang kedua, Y sama dengan 2, berarti garis yang mendatar sejajar sumbu X melewati Y di angka 2. Garis yang ketiga, garis X sama dengan 0, ini berarti garis yang vertikal yang berhimpit dengan sumbu Y sama dengan sumbu Y, ini garis X sama dengan 0. Yang keempat, garis Y sama dengan 0, berarti garis horizontal ya, yang mendatar berhimpit dengan sumbu X. Ini garis yang keempat, garis Y sama dengan 0. Nah, kalau sudah menggambar garisnya, maka kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, karena di sini ada yang dua variabel, diingat lagi pada video yang part 2, kalau dua variabel maka menentukan daerah penyelesaiannya kita harus uji titik. Jadi untuk garis 1, 3X plus 2Y sama dengan 12, ya, kita perlu menguji titik. Di sini saya ambil titiknya adalah 0,0. Perhatikan posisi 0,0 kalau dari garis ini 3X plus 2Y sama dengan 12, 0,0 ada di sebelah bawahnya. Maka kita menguji daerah bawah garis 1. Oke, kita masukkan ke pertidaksamaan awalnya. 3X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 12. Kita masukkan titik 0,0 berarti X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti dengan 0. Oke. Sehingga 3 kali 0 tambah 2 kali 0 kurang dari atau sama dengan 12. Kita hitung ini 3 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0 kurang dari atau sama dengan 12. 0 tambah 0, 0. Sehingga kita dapatkan kalimat akhirnya 0 kurang dari atau sama dengan 12. Kita tentukan kalimat akhirnya ini benar apa salah. Oke, 0 kurang dari atau sama dengan 12 adalah kalimat yang benar. Maka daerah bawah, daerah yang kita uji tadi merupakan penyelesaian. Ya, penyelesaiannya daerah bawah ya. Nah, akan tetapi untuk sistem pertidaksamaan ini agar lebih mudah menentukan DP-nya, maka kita mengarsirnya kita balik. Penyelesaiannya yang tidak diarsir. Penyelesaian tidak diarsir, berarti yang diarsir yang sebaliknya. Oke. Ya, tadi penyelesaiannya yang sebelah bawah, maka yang diarsir yang sebelah atas. Oke, sekarang untuk garis yang kedua, kita ingat lagi ya, tadi pertidaksamaannya yang kedua adalah Y kurang dari atau sama dengan 2. Kalau kurang dari, berarti penyelesaiannya yang sebelah bawahnya, maka kita arsir yang atas. Oke, ini penyelesaian yang sebelah bawahnya. Abaikan garis yang lain dulu. Nah, untuk yang ketiga lebih dari ya, X lebih dari sama dengan 0, maka dari garis X sama dengan 0 ini penyelesaiannya yang sebelah kanan, maka yang kita arsir yang sebelah kiri. Yang keempat, untuk garis Y sama dengan 0, ini garis yang sebelah sini ya, yang hijau, lebih dari, maka penyelesaiannya adalah yang bagian sebelah atasnya, maka yang kita arsir yang bagian bawah. Nah, sekarang kita lihat, karena yang penyelesaian ini yang tidak diarsir, maka daerah penyelesaian dari sistem ini adalah daerah yang bersih, yang tidak terkena arsiran. Maka daerah yang tengah ini, ya, daerah yang dibatasi oleh garis-garis ini merupakan daerah penyelesaiannya. Oke? Mudah bukan? Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.